sama konsumen barusan. Ibu mau bikin pabrik, mau cepat silahkan, mau sedang silahkan. Saya juga yang ngantri banyak kan gitu ya. Nah, mau lama mangga. Nah, tapi ketika saya sudah pasang di itu nunggu kan. Kenapa? Mana ini cepat. Ya Pak ya. Mana cepat DP-nya. Kemarin itu rencana mau ke sini. Masa? Pas nyampe pagi kan dia, malamnya ditelepon. Harus balik lagi. Waduh. Ya kan kalau pabrik gini foto aja lah sama saya. Kan berarti udahlah ngecek mesinnya. Pak Supadi bantulah, saya udah kerak nih. Ah iya, yang mau yang 4x1, 4x2. Masuk nih. Yang 4x1 Pak. 4x1 ini Pak. Ini namanya semi pneumatik Pak. Oh semi ya? Ya semi pneumatik, kenapa dikatakan semi pneumatik? Karena dia sebagian udah dibantu angin. Ini kan yang ini, yang pakai ini. Turun gelasnya, ceilingnya, dia udah pakai angin. Codingnya, sama adjusting plug-nya Pak. Adjusting plug itu mengatur, dia kan hubungan dengan sensor itu menghubungkan supaya lead-nya itu tetap di tengah atau logonya gambar tetap itu. Kalau dia geser dia kena air, makan dia kena kompresi kan dia tarik lagi, ini yang ditarik balik lagi. Jadi dia udah ngatur secara otomatis Pak. Yang kedepannya itu conveyor. Kalau Ya, conveyor gini, itu conveyor nanti saya next di workshop bikin Sama yang apa? mesin Kompresor. packing dus mungkin ya. packing dus ada di sana. Ada di sana. Kita lihat. Saya Gini boleh, aja. boleh foto ya? Boleh. follow. Nah, gini aja dipoto. Nanti setelah analisanya dari 4x1 dengan 4x2 apa sih yang perbedaannya ya? Iya. Itu sama seperti yang barusan kita sampaikan. Perbedaannya. Salah ya. Kenapa harus 4x2? Kenapa 4x1? Karena apa? Kalau 4x2 ini udah full Full pneumatiknya. Oh ya. Seperti apa? Ini udah touchscreen. Coba biar tahu lebih halus ini. Dia udah pakai PLC Pak, kalau 4x2 udah pakai PLC. Dia udah pakai inverter, mau cepat atau lambat dia ada namanya inverter di dalamnya. Kalau mobil mah turbo lah bisa dipercepat gitu. Terus, nah, tinggal kita tekan aja Pak. Ini ada step-stepnya itu. Start. Itu conveyor ya. Tinggal main di situ ini aja. Jadi tidak ada kontingnya juga. Udah lah. Ini siangnya. Kita pakai angin semua nih Pak. Hasil 2. Kaping. Nah, ini feedingnya. Feeding satu. Ini Pak. Feeding 2. Feeding 2. Apinya Pak, tonjokannya supaya dia keluar enak. Akhirnya biasa kan masih nempel udah. Dan batanya jelas kan ada yang agak gede tuh diameternya, jadi dibantuin. Buat mendorong supaya keluar dia itu. Cupnya Makanya bunyi dia tuh. sudah susun ya. Kalau operasinya pada sama ya? Sama dia cuma udah pakai PLC aja, pakai monitor aja Pak. Ini lebih Kalau cepat itu kan pakai dan SIM aja. kalau untuk bisnis ini jawabannya seharusnya. Kenapa? Ini akan menjawab biaya operasional pabrik itu ada di 4x2. Dia 1 jam 8.000 gelas per jam. Iya. Adalah 43 kardus lah per jam. 8 ribuan ya. Iya. 83 kardus ya. Pak, kalau yang ini bedanya apa sih? Semi, kalau ini semi pneumatiknya. Monitornya? Oh nggak ada. Manual gini? Ya manual. Oh. Harganya juga beda kan. Bukan touchscreen lah ya? Bukan. Cuma Ini satu pas lebih halus lah bedanya. dia tuh. Ini 3 pas, ini 1 pas. Ya. Ya coba listriknya lebih besar. Ininya manual lah ya gitu. Nah, kalau itu yang itu kan pakai touchscreen aja. Ya.
Kalau operasinya sama ya? Operasinya sama, cuma ini udah full, semua udah pakai ini, tapi ini yang setengah pakai angin gitu lah. Kalau hitungannya sudah bisnis, Pak Aldi, nanti kita Udah review. fotoin pun Pak, fotoin Nah, Pak. dia lebih namanya apa ya? Bahasanya tuh. Fotoin aja. Kalau untuk investasi jangka panjang, jawabannya 4 kali 2 Pak ya. Ya. Kenapa? Nanti ketika market sudah terbentuk banyak, ini enggak, yang 4 kali 1 tidak harus punya 2. Betul nggak? Kalau ini udah menjawab diprediksi 2 tahun masih terprediksi kan? Ya. Kalau ini 1 tahun pasti ngos-ngosan. Betul nggak? Itu ya prediksi yang namanya rata ya. Naik terus itunya Dia apa? 4 kali 2 nanti ya. 4 kali 2 Pak, kali 10 8. Kalau itu kan 4 kali 1 karena dia 4 di tengah. Jadi nembaknya ke depan, belakang. Ada, gitu. Lebih panjang kan 4 meter ya? Terus nanti siapin, ini kan dua-duanya udah disiapin mesin SPD bed. Iya. Iya, SPD bed tinggal Bapak beli ini aja. Karbonnya. Karbonnya. Kita nanti terpisah. Karbon ini fungsinya? Untuk Buat pita. tembak ininya, lilinnya. Oh. Terus ada Kayak tahu pita ketikan kan ada itunya, Iya, pitanya, iya. nembak kan harus ini. pakai Pak. Kalau kita Karbonnya. main air atau makanan semua harus itu yang paling penting itu. Kalau bahasanya untuk nanti MD, Iya. tapi apa namanya untuk mengikuti prosedur lah MD. Oke, ini yang up. Terus yang galon? Oh galon di sana. Oh, beda lagi. Di sana di workshop. Jadi ini khusus cup doang? Cup doang. Botol juga. Botol cuma kapasitasnya besar di sini. Besar punya. Monoblok. Kan udah di review waktu di. Lakban ada di sebelah. Oh ya, kita lihat aja lakban ya. Ya untuk Ini spare pendukung part ya. semua ready Pak, semua ready. Nanti kita kasih lihat aja. Di sini Cina, tapi nah ini kayak ini untuk kemasan apa botol kecil. Ini kalau botol 60 ml aja investasinya di luar conveyor ini 400-an mesti ada. Nah kita kan ada penawaran nanti yang lokal yang di sana kan workshop di bawah 200 sudah bisa dapat kan. Nah seperti itu. Tapi penumpang ini kan dibikin di sana. Nanti filter dan semuanya panel udah bikin semua beres, baru kita kirim. Pakai di sini ya. Enggak. Ini mah buat gudang aja, sebetulnya gudang kan. Nah ini buat pendukung dari mesin cup, jadi semua ada spare part ada di sini semua. Ini delapan. Nanti juga dikasih rollernya Pak. Depan belakang dikasih roller. Supaya gampang masukin kartu. Ini mah untuk melancarkan aktivitas kerja. Kalaupun nggak ada, cuma repot gitu ya. Repot aja nantinya. Gitu. Manual sama ini ya. Nah ini mempercepat. Fotonya aja Pak. Nah itu dipoto aja ada spare partnya. Kalau saya ngasih kan takutnya neko-nekonya spare partnya ke Pak Aldi, foto aja. Dan Bapak yang foto. Ini spare partnya ayah. Jadi jangan khawatir. Jadi spare Ini Pak part di dalam. spare partnya semua disiapkan untuk kalau kapal paling hanya pisau ya 2 tahunan. Mana ya? Pisau yang perlu di order tuh udah 2 tahun ya kumpul lah biasanya tuh. Kali Kita 12 mau ngobrol di cukup meja aja ya. Sampaikan ke kondisi, tolong sampaikan ke Pak Aldi. DP dulu apa yang mau diambil. Kayak gini. Mesin cup sekian, conveyor sekian, ini sekian dulu. Pin botol sekian. Nanti mekanismenya untuk water treatment pengolahan dari panel, filter semua. Oh, ya mau nggak? Saya tawarkan ketika air baku ini sudah keluar dari laboratorium. Kan gitu kan? Ya kan? Nah, kayak ini yang sampit. Sampit kan udah beres nih, hampir ya berapa persen lagi menjadi botol. Saya belum keluar, biar cepet kan? Karena kan tinggal kalau ini mineral, oh ya ini berapa pompa panel itu paling plus minus setelah 2 minggu plus minus yang besarnya jauh lah, yang sebesar itu 3 minggu beres.
Tapi sebelumnya saya sudah ke sana survei ya. Jadi menata, ada kertas dan kosong, coba atau sana ini menata ini ya. Boleh kita orek-orek di sini aja biar hasil dari pengecar ini kan adalah repotnya juga ya. Oke ya. Nah, ini aja. Ini. Kurang sekolah dirinya. MUD. Genap dikali 12 gitu kan yang hitung-hitungnya. Ini 12 kan, ini 6. Ya kan? Nah, bicara mesin kap, bicara kap. Panjang berapa? 3. Kemudian untuk kontainer 3. Untuk orang 1. Berarti kan 6, 7. Nah, ini mesinnya, ini konveyernya, ini jeda. Masukkan 7. Kemudian galon teman-teman mau ngambil nggak? Kalau dulu kan, Galon. jadi kemungkinan besar itu Galon. awal. Ini galon. Orang sekolah deh, galon panjang sabaraha. Isian antara 4 dan 5 aja, 5 aja lah. 5 ditambah konveyor minimal 3, yang grafik telurnya 3 minimal ya. Ini berarti 5 tambah 3 8 tambah 3 11. Lagi ajar ini ya tambahannya. Ya kan? Kap diameter lah 2,9 aslinya makan, tapi kita hitung 3. Ini konveyor 3 meter. Ini jeda untuk orang. Berarti 7. Nah, biasanya saya mengikuti untuk praktis itu di level yang terendah. Berapa ini? 7 ya. Nah, sorry di 4, 3 tambah 1 4 gini. Nanti lihatnya gini, ini ada jeda namanya sekat untuk partisi. Ini outnya kap, ini outnya nanti galon kan. Ini mesinnya kan sini kan. Nah, ya kan, ini konveyor kan, konveyor ini baru packing sini. Ini terlalu sempit menurut saya. Ini taruhlah yang 5 ribuan, 2 3 yang membuat ini sempit itu nanti yang air bakunya di luar kayak di Riau, air bakunya yang pertama. Ini yang masuk di dalam itu setengah jadi dan jadi. Memang rencananya di luar kalau bikin. Iya. Nah, ini juga kan ini masuk nggak? Masuk. Oke. Jadi nggak pakai tandon, nggak pakai apa orang, Pakai bak. bak. Oke, nanti kita gambarkan bak ya. Ini kalau bisa 12. Ini Bapak coba lihat YouTube di Temanggung. Temanggung itu dia ruko. Ya kan, ruko lebar 6, panjang 12, ruko kan. Ukuran itu ruko kan. Nah, kalau ruko, Sama ya, kan? ya sama ya. Nah, kan agak dekat kan. Coba ruko begini, dia nyewa sampai 3 ya. Ini kenapa 3? Begini nantinya. Dia ini 3, nanti begini. Ini sama ya. Ini cuma 6, ini 12 kan. Ini nanti si water treatment di belakang ini dipasangnya adalah ya, di YouTube. Ini mesin dengan tandon setengah jadi sini tandon. Kita ini pemutar bayangkan sini. Di sini langsung posisi begini. Yang cup dia handle-nya segini, yang botol begini, yang galon di sini. Ini sekat tembok yang dibolongin, ada di Temanggung. Ini baru conveyor loh. Nah, conveyor inilah, ini conveyor. Sudah conveyor, ini ngapak, di sinilah gudang. Jadi ya, Iya, gudang jadi. Ini packing. berarti 18 kali 12 ya. Iya. Kalau ingin nyaman, ini nggak nyaman nantinya. Ketika nanti sudah proses bisa kemanain barangnya. Sekarang ini Jadi kemanain? Ini bisa sampai packing. Tapi numpuk nanti jangan gini. Ini nggak ada tempat gudang nanti
nunggu keluar dulu kerja baru on, nggak bisa begitu. Tek, pindah, tek, pindah. Jadi apakah cari tempat lain untuk bisa mentransfer hasil produknya? Ini untuk dipaksakan bisa, cuma buat taruh sementara nggak bisa. Betul ya? Masih ada spesi dari Manjanja. Kurang lebih kalau full ya, full, kurang lebih bisa 10 kali ininya sekitar 18 mah enggak lah. 18 meter kali 10 Ya. kalau tanah ya. Nah, ini ya, kenyamanan ini sudah dibikin atau Belum. saya hanya masukkan aja ya. Luas tanah berapa? Ya tadi itu sekitar 10 kali 18-an ya. Luas tanah 10 kali 18. Wah, pas banget ini. Ini nggak ada jeda untuk ini depannya nanti ke jalan gimana? Posisi di depan jalannya. Pas mepet jalan itu. Oke. Jadi posisinya mungkin nanti gini. Kalau bisa sih, ini ada main galon nggak nantinya? Iya. Nah, usahakan jangan dihabiskan 10 meter itu. Contoh begini, ini batas tanah ya, usahakan ya, kita arsir, ini batas tanah lah. Ini berapa? 10 jadi 18 ya, ya kan? Usahakan bangunan jangan dimentok di sini, ada jeda 2 meter lah. Yang jalan itu. Bukan yang belakang. Oh, yang belakang. Kenapa? Ini buat bila mana ada drainase atau apa, 2 meter kan harus ada drainase. Kemudian naruh galon yang kotor-kotor nanti terlalu sempit 2 meter tuh, karena kita menuju ke sini jadi 8. Kan gini mekanismenya ya. Contoh yang di Riau nih. Di sini kan sumur 5, ya kan? Ini ujungnya pintunya dari belakang ada buat out produk. Di belakang ada jeda sekitar 6 meteran di belakang ini. Ini nanti pakai atap yang biasa, nggak usah pakai tembok, buat naruh galon kotor. Jadi di posisi belakang ini naruh di belakang ini ya, di depan. Biar nanti si truk itu bawa galon kotor ke belakangin, biar nggak berserakan di depan. Kalau di depan nggak enak loh, masa bikin pabrik tadinya dapat dari mana, orang tuh kayak kumuh kan. Galon mau dicuci numpuk di depan, bawa ke belakang. Ini buat cucinya di sini galon. Nah, itulah mekanismenya. Nah, ini untuk cuci, nanti drainasinya dibikin kemana buangnya. Nah, ada drainasi luar, ada drainasi dalam nanti. Kayak gini. Ini usahakan ujung ini ada drainase, saya potong ini. Tengah-tengah juga ada. Ini apa? Nanti ini batas di piring cup dengan piring galon, ada drainase di sini pas. Nanti pembuangannya dia keluar gitu ke sini. Jadi kenapa saya menata ini untuk lulus SNI? Jadi saya bicara ini bukan abal-abal ya. Jadi semua dari hulu ke hilir itu untuk supaya apa? Konsumen itu selain beli mesin, dia diurusnya SNI-nya lulus. Mau ke saya silakan, ke orang silakan, tapi saya sudah menguji jukupnya ke ini SNI. Ya kan? Iya. Kayak drainase, nggak boleh ada WC di pabrik. Ini kendala loh. Ini nanti bikin WC di mana? Buat operator dan musola di mana? Ini terlalu kecil. Nah, kalau tanah gede, Pak, tanah gede ya. Cuman kan yang untuk pabrik diperkirakan sekitar. Boleh. Yang penting ini tempat di mana aja boleh. Nanti yang penting WC, tempat satpam atau ganti pakaian itu di musola. belakang jauh ya. Dia harus terpisah dari bangunan Ya. itu. Nggak boleh ada WC lah. Jauh itu masih gede ke belakang. Kenapa? Ya supaya lulus lah, itunya. Kalau nggak lulus ya nanti Kalau tempat gede lah. saya juga nanti kan gini, kenapa Pak Bidus ngasih tahu kan pas gitu, betul nggak? Kita pahit-pahitan tuh supaya lulus,
Setelah lulus ya enak kan, bisa langsung action gitu. Cuman kemarin di setnya itu kebetulan ini pabrik ini yang nempel ke jalan ya, rencana. Jadi yang nempel ke jalan itu tanahnya sekitar tadi itu 10 kali 18 meter lah. Yang di atas itu, yang bawahnya itu ada lagi. Jadi tanahnya gitu Pak, cerita. Oh iya. Nah, jadi yang di bawah itu ada musola di situ. Ya. Jadi Pokoknya terpisah. gini, penataan sumber ya jangan terbalik Ya. dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Supaya apa? Nanti mengalirnya drainase juga kan masa dari bawah ke atas dia harus istilahnya nge-trap lah ya. Iya. Jadi nanti si posisi yang limbah itu di bawah biar cepet kan itunya kan keluarnya gitu. Enaknya kan di samping-samping ini tuh, samping tanah dia tuh serokan. Jadi Ah. buangannya enak. Nah gitu. Iya. Nah gini aja, teknis mah gampang, sampaikan ke Pak Aldi, putuskan 4 lane atau conveyor atau galon, itu aja dulu kan. Nanti saya ngerepot harga itu dulu buat WA. Nanti kelengkapan keseluruhan menyusul setelah repot air bakunya sudah ada repotnya, sama kayak yang disampit nih. Ini belum saya kumpulkan udah siap kan, udah dipeti kan jadi enak ya kalau udah dipeti mah jadi sudah dialokasikan lah gitu. Jadi ini kan rencana itu mesin cup 4 kali 1 lane ya, mau pakai conveyor Pakai rencana pakai. conveyor atau Paling gini aja 3 meter ya. ya minimal 3, tapi kalau mau nyaman sih 6, cuma harga beda jadi ya. Nyaman tuh gini maksudnya, ketika keluar ini kan Nggak terlalu sibuk lah ya. iya, Nah. kalau 6 meter jeda, yang ini ngambil, yang nggak keambil, ambil sebelahnya kan, nah seperti itu. Nah ini gini, kalau 4 kali 1 oke, conveyor maksudnya misalkan 6 meter, piring galon ya, misalkan ya, sekian. Nanti saya masukin conveyor, ini aja dia dulu, setengahnya dulu bayar. Nanti ketika kelengkapan yang lainnya setelah keluar air baku, oksigen, wah oke, ini kan saya itu kayak gini, 4 kali 1 lane dia membutuhkan berapa? 8.250 kan dihitung. Kalau galon ya tinggal 200 dikali 8 1.600 galon kali 20, kalau nggak salah 35.000 liter lah kalau nggak salah, bener nggak? Coba ya 20 liter, kita bulatkan 20 dikali 1.600 ya, itu enggak? Galon kan? Sama dengan tuh 32 ditambah ini kebutuhan ini 8.250 sama dengan 40 dibagi 8 lagi untuk menghitung pompa, dia harus 5 kubik loh per jam, betul nggak? Ketahuan kan? Tenaga pompa berapa, dimensi filter berapa, nyamannya di berapa, tandon ketahuan. Semakin tandon dia tuh kecil, ini bekerjanya cepat, terlalu cepat ini kerjanya, makanya tandon harus banyak. Nah, kayak air baku. Ini kan rumusnya udah saya sampaikan, barusan berapa total itu? Berapa? 40. 40. Air baku 80 kan? Minimal, tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Seperti itu. Nah, saya inginkan nanti ke Pak sampaikan ke Pak Aldi, biarkan aja dulu ini, bayar dulu DP 50% kita terima. Biar conveyor dibikin, ini dibikin, nanti air baku menyusul, ya baru saya menghitung berapa pompa, apakah dia itu mineral atau RO. Kalau mineral, airnya udah layak bagus, layak konsumsi. Kalau RO tidak layak, jawabannya itu. Proses lagi. Nah, kalau di labnya tidak layak, saya pakai RO supaya jadi layak. Kalau di mineral layak, ya sudah, ini jawabannya mineral gitu. Sehingga kan ini juga pilihan ya. Kalau airnya bagus ya bagus lagi itunya, sistemnya, yaitu lebih murah lah bahasanya, lebih efisien lah. Jelas? Saya nanti sampaikan Pak Ali, ini aja dulu di fix supaya kita kejar-kejaran kayak sama tadi. Bapak
barusan sekali saya ngomong Bapak pas ngomong begini. Gambaran budgetnya yang kemarin itu ya? Gambaran budgetnya siapkan. Kalau piring galon yang mahal itu galonnya ya, tapi jangan bicara bahan baku lah ya dulu ya. Plus minusnya 500-an dulu lah. Lebih sedikit lah. Ya, dari filter yang mahal itu ozon, Pak. Ozon itu mahal karena apa? Saya mungkin pernah dijelaskan, ini ozon, oksigen generator pun sudah menyatunya ozon. Jadi nggak usah beli oksigen tabungan yang suka beli repnya kalau habis, nggak usah. Jadi ozonnya sudah diinjek dengan oksigen juga. Biar nanti dia menghasilkan kandungan ppm sudah layak sesuai dengan SNI. Ini berarti kan mesin pakai kompresor lagi ya? Iya. Itu satu kompresor bisa untuk 2 ini ya? Bisa. Betul. Makanya kan gini. Untuk 2, untuk 3 ya? Nah, makanya kan ini. Kenapa saya belikan dulu ini kan buat menghitung. Oh, piring galon kan gini bahasanya. Kalau cup ini 5.900 watt. Kalau Bapak ambil piring galon, dia perlu 3.500. Kalau ini pendukung ini sudah peak ini, berarti saya kompresornya sekian watt. Bapak sebarang, kan dia nanti ketemunya bikin panel. Kalau ini belum memastikan, saya mau hitung bikin panel gimana? Itu enggak? Oh Pak, ini aja dulu, oke. Barulah saya mendukung apakah mineral aero muncul dari watt berapa, termasuk apa nanti saya masukin. Buat AC berapa alokasi titik, misalkan biasanya 3 titik. Mau yang setengah PK atau 1 PK pilihan lah. Yang penting nanti koordinasi dengan saya nanti biar panelnya dibuat untuk 3 titik misalkan 2 PK atau 3 PK misalkan ya. Ya udah saya bikin sekian watt. Pam banyak berapa watt. Nanti total dari semua untuk bikin panel saya. Ya kan? Total dari semua yang diminta baru saya penawaran panelnya jadi tuh beres. Cuma tandon atau toren dibeli oleh owner di tempat project. Saya tidak menghitung tandon, cuma connecting aja lah. Kan kalau tandon kan murah, kalau dia di sana dia beli di Serang, jangan beli di Bandung. Nanti transport juga menjadi mahal, betul nggak? Ya, udah keprediksi lah harganya. Nah, yang penting kan agak lah bisa. Iya. Nah, jadi kesimpulan dari semua aku cari ini buat menentukan dari sini ke panel nanti penawaran menyusul setelah keluar. Intinya gitu. Ya, kebayangkan dari nanti ngirim kalau saya satu, saya sudah semua tamu dan datang. Ada satu lagi Tasik kan. Kalau Tasik dia mau, saya tunggu di Tangerang. Tasik, makanya mana yang cepat soke? Ada nggak DP dia kan? Karena gini Pak, maaf ya, ini DP, saya sama, ini DP masuk, saya melangkah satu merek, saya urusin. Ini plafonnya 3,5 juta. Air baku lah 500.000 lah ya, ini udah 4 juta ya. Terus air baku dengan bikin merek-merek nanti buat nanti ini delete. Kenapa? Supaya ini yang lama. Untuk apa? Nggak desain cupnya, lihat kan gitu semua. Supaya jadi kejar-kejaran ini apa namanya tuh persiapannya lah gitu. Kalau gambaran harga yang kemarin itu ya? Yang mana ya kemarin tuh saya ngasih harga? Yang tak itu yang taknya bisa 35.000. Iya, itu belum termasuk konveyor ya. Ini kan 27 ya. 2 kali 3 kan ya. Yang mana? Ya konveyor. Yang mana konveyor? Ini yang kemarin dari Makiros juga ini. Iya, konveyor 135. Ini aku 8 ini nggak betul. Konveyor 3 betul. Iya betul ini 8 nggak betul. Yang 8 yang tadi. Yang tadi ha. Ini aja dulu di apa? Di DP 50% biar saya jadwalnya nanti yang ini kemana, tanggal seberapa, saya ini memposisikan mau disurvei nggak? Kalau mau disurvei ya DP dulu lah gampang. Kondisi sekarang ya, kondisi tanah itu ada padinya kan ya? Apa? Iya lagi tanam padi nih, jadi kurang lebih sekitar 2 minggu lagi panen gitu. Ya. Makanya kan kasihan petaninya,
kalau mau langsung dibikin gitu ya. Oh. Jadi Oh. nunggu panen dulu. Oh, bikin pabriknya ada itu. Ada padi posisinya itu. Lucu banget. Lucu dan tragis ya, kasihan ya. Paling pas begitu panen langsung Ya. pemadatan kan ya. Iya. Kalau bisa pemadatan di KTN ini bagus. Padatnya karena kan sawah kan itu ya Rencananya pakai baja. Ininya. kilohead. Yang intinya pedasi ke bawahnya agak dalam. Soalnya kalau sawah mah kan nggak bebas itu. Ya kudu cari yang apa? Jelas lah tanah. Paham lah, ada orang sipilnya juga. Oh, alhamdulillah ya. Ya gitu aja sama Pak Lihat. Jadi kita balap-balapan. Ini dulu di DP, nanti kita bikin kwitansi. Karena kan kalau punya garam dibuat kan. Kalau ini mah cuma dipak, itu langsung yang punya ini. Jadi nggak akan ditawarkan lagi karena udah DP. Nanti tinggal ini beres, Pak, siap kirim kan. Karena kan ini jalan panel, kalau kita kan itu gampang disiapkan. Ini yang pendukung ini jalan kayak Riau lah, satu pusok ada videonya tuh dari pertama satu masuk bawa ke sana masuk ya 3 jam lah adalah ya. Ini 1 jam, sana 2 jam lebih lah. Plus minus 4 jam lah langsung berangkat ke Riau. Nah itu sudah tanggung jawab saya mengcover dihitung. Jadi biaya itu sudah terhitung pasang, kirim, garansi, tapi bayar cash ya terakhir gua dianjuk. Ada yang dianjuk. Tapi ada yang salah, dia mau lunas bentar lagi 1,3 loh ya, insyaallah semua yang udah lunas. Kita jalan ini lunas baru SNI jalan. Kenapa? Ya proses kan, SNI di MOU lagi dengan pihak tim tanggal berapa sebelumnya ketika tanggal sekian ya Pak, udah target tanggal sekian dia enak ya. Saya terima duit juga, istilahnya nggak lama kok kapan, jangan tanggal belum ditentukan saya terima duit nggak bisa. Schedule dulu baru oke, saya terima duit supaya apa? Ya kita juga nggak dikejar-kejar Pak ya. Itu karena sudah tertata tanggalnya gitu. Ada yang mau ditanyakan sudah jelas? Ini seandainya nanti Pak Aldi datang nih. Ya. Apa? Ya, saya belum tahu waktu kapan-kapannya ya, karena beliau kan orang sibuk tuh. Ya. Pak Firdaus posisinya nggak di Tangerang. Kalau pengen lihat ke sini nggak apa-apa. Boleh. Oh, Kan ya? ada Pak Supadi. Kan saya tuh sering Nanti Pak. temuin ke Padi aja gitu. Iya. Pak Supadi, kemudian apa? Saya kasih nanti kontaknya. Kemarin kalau dia datang pagi mah ya, rencana kan pas saya jemput di bandara kemarin. Cuma malam datang itu. Barusan gini aja. Udah dipotong barusan, video call aja tuh. Yakin. Bersama aja sih sebenarnya. Yang di situ sama nggak coba? Ya cuman kan kita tuh pengen lihat gini kan ya. Iya.